Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, jumpa lagi bersama kami di acara Ngopi Pahit, ngobrol pemilihan paling hits bersama Bawaslu Kota Tegal. Ngopi Pahit ini merupakan program yang dirilis oleh Bawaslu Kota Tegal untuk ngobrolin hal-hal yang sedang hits di tahapan pemilihan ini, khususnya di Kota Tegal. Sebelumnya perkenalkan, saya Riafinola Desi Imansari yang akan memandu jalannya talk show hari ini. Tapi saya tidak sendiri. Di sebelah saya ada Bapak Fauzan Hamid. Beliau Ketua Bawaslu Kota Tegal, sekaligus Kordif SDMO Diklat Pelatihan dan Data Informasi. Halo Pak Fauzan, apa kabar? Halo Mbak Ria. Boleh disapa terlebih dahulu Pak ke sahabat Bawaslu Kota Tegal yang sedang menonton. Halo sahabat Bawaslu Kota Tegal dimanapun berada. Ketua Bawaslu Kota Tegal sekaligus Koordinator Divisi SDMO Diklat dan Datin Bawaslu Kota Tegal. Kegiatan Ngopi Pahit episode ketiga ini bertema sosialisasi pengawas TPS pemilihan 2024 di Kota Tegal. Pastinya sahabat Bawaslu bertanya-tanya nih, apa sih pengawas TPS? Kerjanya ngapain aja sih? Terus mulai daftarnya kapan? Persyaratannya apa aja? Dan nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita. Nah, sebelum kita bertanya-tanya sekitar pendaftaran pengawas TPS, bahwa kita sedang live di YouTube Bawaslu Kota Tegal, dan teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan memberikan komentarnya di kolom komentar. Kita kembali ke narasumber, yaitu Bapak Fauzan Hamid. Sesuai dengan tema kita Pak pada hari ini, yaitu terkait dengan sosialisasi pengawasan TPS. Episode kali ini sosialisasi pengawas TPS pemilihan 2024 di Kota Tegal. Nah, kenapa sih Pak harus dilakukan pemilihan kepala daerah? Baik, Mbak Ria yang saya hormati, sahabat Bawaslu Kota Tegal dimanapun berada. Belum saya menyampaikan kaitan dengan pembentukan pengawas TPS, coba kita cerita dulu. Jadi, apa kok di setiap daerah itu diadakan pemilihan kepala daerah? Tentunya di tahun ini, tahun 2024, pertama kali bangsa Indonesia itu mengadakan pemilihan kepala daerah secara serentak. Kalau data yang saya ketahui, ada total 545 daerah yang mengadakan pemilihan kepala daerah. Provinsi itu ada 37 provinsi dan kabupaten kota berjumlah 508 kabupaten kota. Artinya ini penyelenggaraan pemilihan terbesar mungkin sedunia ya, karena dilihat dari jumlah daerah pun di Indonesia paling banyak. Nah, ini tentunya berimplikasi kepada penyelenggara ya. Jumlah penyelenggaranya juga banyak. Kemarin di pemilu tahun 2024 itu juga sama ya, pelaksanaan pemilu itu serentak se-Indonesia di tanggal 14 Februari 2024. Nah, pemilihan kepala daerah ini kan sebagai penerusan atau pelaksanaan kedaulatan rakyat, di mana rakyat secara langsung memilih kepala daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, maupun wali kota dan wakil wali kota. Khusus di Kota Tegal ini pemilihan wali kota dan wakil wali kota untuk Kota Tegal. Itu Mbak Ria. Di Kota Tegal itu ini kepala daerahnya siapa saja? Ya, pada saatnya nanti di tahapan pemungutan dan penghitungan suara, tepatnya di tanggal 27 November 2024, ini kita akan memilih 2 surat suara. Yang pertama surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, dan yang kedua surat suara wali kota dan wali kota Tegal, Mbak Ria. Saya Pak, Betul. jadi memilihnya wali kota dan wakil wali kota Tegal. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan juga bahwa kaitannya kapan pemilihannya. Itu tanggal 27 November 2024. Itu biasanya di hari apa Pak? Untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara 27 November itu bertepatan di Rabu ya, Rabu. Kemudian
di tahapan yang sekarang itu sudah mulai ya, Mbak. Tahapan yang masih berjalan adalah tentang daftar pemilih, kemudian pencalonan yang mana penetapannya di tanggal 22 September tahun 2024. Hasil pengawasan kami pada saat tahapan pencalonan, ada 3 bakal pasangan calon wali kota dan wali kota yang sudah mendaftar ke KPU. Kemudian nanti tanggal 22 KPU menetapkan, dan tanggal 23 itu pengundian nomor urut, begitu Mbak Ria. Pastinya pemilihan kepala daerah ini tidak berjalan dengan sendirinya ya Pak, pasti ada penyelenggara pemilunya. Nah, siapa saja sih Pak penyelenggara pemilihan ini, ya khususnya di Kota Tegal? Jadi sesuai dengan undang-undang pilkada atau pemilu atau pemilihan ya, jadi penyelenggara pemilu atau pemilihan itu ada 3 ya. Yang pertama ada Bawaslu, ada KPU, dan ada DKPP. Siapa saja unsur dari Bawaslu? Yang pertama ada di tingkatan RI atau pusat. Itu ada Bawaslu RI berjumlah 5 anggota. Kemudian di tingkat provinsi, Bawaslu provinsi ada 7 anggota ya di Jawa Tengah. Kemudian di Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah pun ada ya. Ada yang 5, ada yang 3. Nah, kita di Kota Tegal itu jumlahnya hanya 3 Mbak Ria. Terutama kayak saya misalkan di Kota Tegal ini jumlahnya 3, jadi ketua sekaligus merangkap koordinator divisi. Tapi kalau di kabupaten kota yang jumlahnya 5 orang, ketua ya ketua saja begitu. Kemudian di tingkatan kecamatan ada lagi Mbak Ria. Itu namanya Panwaslu kecamatan berjumlah 3 orang Mbak Ria. Ya. Dan di tingkat kelurahan pun ada, yaitu namanya Panwaslu kelurahan atau desa. Berbeda dengan KPU ya. Kalau di kita itu hanya 1 Mbak Ria. Dan yang paling terakhir nih Mbak Ria, yang saat ini kita bahas adalah pengawas TPS, yang mana masing-masing TPS juga berjumlah 1 orang Mbak Ria. Dari sisi Pak ya, Ya. kalau dari sisi teknis, Jadi, kalau dilihat dari sisi teknis itu ada KPU ya, KPU RI, KPU Kabupaten Kota, dan di tingkat kecamatan ada PPK, tingkat kelurahan ada PPS, dan tingkat TPS-nya ada KPPS. ya ada pengawas dan juga penyelenggara teknis. Betul. Nah, sesuai dengan tema kita Pak hari ini, yaitu sosialisasi pengawas TPS pemilihan 2024 di Kota Tegal. Ya, tentunya sahabat Bawaslu juga ingin mengetahui terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pengawas TPS. Apa saja sih Pak syarat sebagai pengawas TPS khususnya di Kota Tegal? Mulai tanggal 12 sampai tanggal 28 September itu adalah tahapan untuk pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran dari calon pendaftar PTPS. Cerita dulu masalah jadwalnya Mbak, jadwal pembentukan PTPS-nya. Kemudian di tanggal 1 sampai tanggal 10 Oktober itu perpanjangan. Ini ada syaratnya Mbak. Kita atau pengawas kecamatan lakukan perpanjangan. Pertama, yang pendaftar itu kurang dari 2 kali lipat kebutuhan. Misalnya nih, di Kecamatan Tegal Barat ada 81 atau 91 ya. 91 TPS. Artinya kan sama nih, pengawas TPS-nya ada 91 butuhkan. Nah, bisa lanjut ke tahapan berikutnya. 2 kali kebutuhan. 91 2 itu harus terpenuhi 2 kali kebutuhan. Apabila belum terpenuhi 182, itu Panwas kecamatan harus melakukan Perhatikan atau kalau di rekrutmen atau pembentukan pengawas TPS kali ini tidak memperhatikan keterwakilan perempuan. Hanya di perpanjangan itu aku dilakukan. Pertama tadi saya kurang dari 2 kali kebutuhan. Tapi misalkan sudah terpenuhi 2 kali kebutuhan, belum ada perempuannya 1 pun, itu juga harus
Tidak ada pendaftar perempuan belum dua kali kebutuhan ya. Berarti nanti sampai dengan 28 September 2024 ya Pak, jika tidak ada perpanjangan. Nah, Betul, Maria. nanti kalau ada perpanjangan, nanti akan segera diinfokan melalui sosial media Bawaslu Kota Tegal dan Panwascam Sekota Tegal. Sesuai dengan nama acara kita Pak, yaitu Ngopi Pahit. Monggo Pak, kopi pahitnya diminum Oke, terlebih terima kasih, dahulu. Mbak. Ayo kita Pak, selanjutnya apa saja sih Pak syarat sebagai pengawas TPS khususnya di Kota Tegal? Oke, Maria, terima kasih. Jadi bagi sahabat Bawaslu yang akan mendaftar sebagai pengawas TPS, bisa dicatat ya atau diperhatikan bahwa syarat-syarat untuk menjadi pengawas TPS yang pertama adalah warga negara Indonesia. Ya. Yang kedua, pada saat pendaftaran itu minimal usianya 21 tahun. Jadi tidak bisa kurang. Kalau lebih boleh ya, karena minimal 21 tahun. Maksimalnya nggak ada ya Pak ya? Tidak ada ketentuan untuk maksimalnya. Yang syarat yang ketiga adalah itu setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, RI jelas, Bhinneka Tunggal Ika jelas, dan itu juga harus setia atau berpedoman pada cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Selain itu juga harus mempunyai integritas yang kuat, ya, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil, itu sebagai syarat. Kemudian yang berikutnya, syaratnya adalah memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, baik itu ketenagaraan juga, kepartaian juga memahami, dan pengawasan pemilu. Jadi ini berpeluang besar bagi pengawas TPS di pemilu 2024 yang lalu bisa mendaftarkan kembali di pemilihan 2024. Selain itu juga berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Jadi bisa SMA, bisa SMK, bisa madrasah aliyah atau yang lainnya. Dan yang pasti berdomisili di Kota Tegal. Bagaimana kalau misalkan di luar Kota Tegal? Ya berarti mendaftarnya di kota atau kabupaten yang tertera di KTP masing-masing. Kemudian itu juga dibuktikan ya dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk sebagai bukti domisili. Selanjutnya syaratnya adalah mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Berarti dibuktikan dengan domisili KTP ya Pak. Walaupun nih saya tempat tinggalnya di Debonglor, tapi KTP saya Tegalsari Pak. Itu berarti saya harus mendaftarnya di mana Pak? Ya, itu harus sesuai dengan domisili KTP baik kelurahan ya. Jadi basisnya adalah basis kelurahan, bukan basis dari kota itu sendiri. Walaupun di sini disampaikan berdomisili di Kota Tegal, tapi secara teknisnya itu mendaftarnya di masing-masing kelurahan. Berarti domisili KTP ya Pak Domisili ya, lebih KTP. lalu tidak menutup kemungkinan Pak untuk fresh graduate itu atau kita tidak punya pengalaman di bidang kepengawasan atau ke bidang kepemilian itu bisa atau enggak Pak? Bisa saja, asalkan memang calon pendaftarnya itu belajar dulu, karena kita juga ada nanti ada tes wawancara ya. Setelah tes dilanjutkan dengan tes, kita buktikan apakah TPS itu memang memenuhi syarat, termasuk mengetahui kaitan dengan kepartaian. Berarti tetap harus intinya mempunyai wawasan tentang dengan kepemiluan ya Pak. Betul. Nah, selanjutnya kemana sih Pak kita harus mendaftar jika ingin sahabat Bawaslu Kota Tegal itu bergabung menjadi pengawas TPS? Sebelum lari ke situ Mbak, saya menjelaskan tadi persyaratan tadi kan. Jadi untuk syarat yang berikutnya itu harus mengundurkan diri dari partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun. Misalkan 6 tahun ya berarti bisa, tapi kurang dari 5 tahun itu belum bisa. Nah, kemudian mengundurkan dari jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan badan usaha atau badan milik negara ataupun daerah pada saat mendaftar sebagai calon.
Kemudian tidak pernah dipidana penjara selama 5 tahun atau lebih, itu dibuktikan dengan surat pernyataan. Nah, selanjutnya tidak pernah menjadi anggota tim kampanye atau tim pasangan calon ya, atau juga tim pemenangan dari DPR ya, kemudian presiden pada pemilu yang lalu. Nah, selanjutnya bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Kenapa kok ini jadi persyaratan? Karena pada saatnya nanti di pemungutan dan penghitungan suara, pengawas TPS itu kan bekerja di TPS masing-masing. Kalau dilihat dari pengalaman pemilu yang lalu, itu mengawasi dari pagi, malah sebelumnya ya, pra pemungutan suara itu sudah jaga di TPS, memastikan bahwa logistik yang ada di TPS itu ada, kemudian aman. Kemudian dilanjutkan pagi harinya sampai pemungutan dan penghitungan suara sampai hari berikutnya. Artinya ini bekerja penuh waktu yang membutuhkan waktu khusus. Sementara pada saat pemungutan dan konsen di TPS begitu. Nah, selanjutnya syaratnya adalah bersedia tidak menduduki jabatan politik. Kalau tadi saya sebutkan harus mengundurkan diri pada saat mendaftar, nah ini dijelaskan bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan pemerintahan ketika sudah diterima menjadi pengawas TPS. Dan selanjutnya tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Ini penting karena ini sudah dijelaskan di Undang-Undang Pemilu maupun Pemilihan bahwa untuk syarat-syarat di pengawas pemilu baik dari tingkatan Bawaslu RI sampai dengan pengawas TPS itu syaratnya di satu pasal ya. Jadi di situ disertakan atau disampaikan bahwa tidak boleh berada dalam satu ikatan perkawinan yang sah ya sama penyelenggara pemilu. Misalkan pengawas TPS mendaftar, kok itu suaminya ya, atau ternyata istrinya daftar sebagai KPPS, itu tidak boleh. Jadi harus pilih salah satu. Itu Mbak Ria. Pak, baik Pak, dari syaratnya lumayan panjang ya Pak ya. Lumayan panjang. Tapi mungkin persyaratan berkasnya tidak begitu ya Pak. Betul. Ya. Nah, kemana sih Pak kita harus mendaftar jika sahabat Bawaslu Kota Tegal yang menonton ini ingin bergabung menjadi pengawas TPS di Kota Tegal? Ya, jadi sahabat Bawaslu itu bisa datang ke kantor Panwasam Sekota Tegal yang mana kantornya itu berada di masing-masing kecamatan. Dicari saja di situ, pasti ada banner atau spanduk sekretariat Panwaslu kecamatan. Jadi sahabat Bawaslu bisa datang ke situ atau bisa menghubungi dari Panwaslu kelurahan. Di setiap kelurahan kan sudah ada pengawas kelurahannya satu orang. Tanya saja misalkan Bapak Ibu semua ini datang ke kantor kelurahan, tanya staf yang kelurahan, menanyakan siapa sih Panwaslu kelurahannya, nanti bisa digali informasi dari, atau bisa juga melalui websitenya Bawaslu Kota Tegal. Jadi kami sudah menyampaikan dan mengumumkan penerimaan pendaftaran pengawas TPS di masing-masing media sosial, baik IG, Instagram ya, kemudian Facebook dan lain sebagainya, dan tentunya di website kita juga ada. Di situ juga disertakan berkas-berkas atau formulir-formulir pendaftarannya Mbak Ria. Berarti secara online berkas atau pengumuman itu sudah di-share ya Pak ya. Betul. Lalu juga sudah ditempel-tempel ya Pak di setiap kelurahan ya. Nah, Betul. berkas-berkas apa saja sih Pak yang harus disiapkan oleh sahabat Bawaslu Kota Tegal? Tadi kita di awal menjelaskan syaratnya. Jadi untuk berkas yang harus dikumpulkan atau pada petugas kami, itu yang pertama membawa surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu kecamatan. Ini kalau dilihat dari pengumumannya itu lampiran ketiga. Kemudian ada juga fotokopi kartu tanda penduduk. Yang ketiga menyampaikan pas foto setengah badan terbaru ya Mbak Ria, berukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Jadi tidak ada ketentuan latar belakang warna apa gitu. Ya, asalkan foto terbaru dan ukuran 4x6 sebanyak. Nah, yang keempat, berkas yang harus disampaikan kepada kami itu adalah fotokopi ijazah terakhir yang
dilegalisir atau disahkan oleh instansi terkait. Apabila misalkan Bapak Ibu semua itu tidak mempunyai jasa yang dilegalisir, misalkan habis untuk dipakai daftaran yang lain, itu bisa saja fotokopi tapi menunjukkan ijazah yang asli, Mbak Ria. Kemudian berkas yang harus dilampirkan itu ada daftar riwayat hidup, yang mana di pengumuman adalah lampiran keempat yang harus disertakan juga pada saat pendaftaran. Dan yang terakhir adalah surat pernyataan bermaterai 10.000, Mbak Ria. Itu pada lampiran kelima yang memuat 7 poin. Yang pertama adalah setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan cita-cita proklamasi tahun 1945. Yang kedua poinnya adalah sehat jasmani, rohani, bebas dari narkotika jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia. Jadi untuk pembentukan PTPS pemilihan tahun 2024 ini tidak mewajibkan untuk melampirkan surat kesehatan. Tapi jika Bapak Ibu semua itu melampirkan, kami terima seperti itu. Yang ketiga poinnya adalah tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya adalah jangka waktu 5 tahun yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Yang keempat, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ya, yang mana diancam dengan pidana penjara 5 tahun. Dan yang kelima, bersedia bekerja penuh waktu, ya. Ini disampaikan juga di surat pernyataan. Yang keenam, kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih nanti sebagai pengawas TPS. Yang ketujuh adalah tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Ini 7 poin yang harus Bapak Ibu semua melampirkan pada surat pernyataan yang mana sebelum ditandatangani dibubuhi materai 10.000. Jadi tidak usah 10 materai, tapi 1 materai saja untuk 7 poin di surat pernyataan. Itu Mbak Ria. Berarti sangat dimudahkan sekali ya Pak ya Betul. berkas-berkasnya. Sahabat Bawaslu Kota Tegal ini sudah dijelaskan oleh Pak Fauzan terkait dengan berkas-berkasnya, di mana, kapan, dan rentang waktunya. Nah Pak, jika ada pertanyaan yang belum terjawab oleh sahabat Bawaslu ini, sahabat Bawaslu harus kemana ketika menanyakan pertanyaan atau kendala-kendala dalam pendaftaran pengawas TPS ini? Ya, jadi sahabat Bawaslu Kota Tegal apabila mempunyai kendala atau mau mencari informasi yang lebih detail nih, lebih jelas, sahabat Bawaslu itu bisa menghubungi pengawas pemilu di semua tingkatan, baik datang ke kantor Bawaslu, datang ke kantor kecamatan, di situ ada Panwaslu kecamatan, atau datang ke kantor kelurahan di mana di situ ada Panwaslu. Atau bisa bertanya ke media sosialnya kita, Mbak. Ya, bisa ditanya. Di Instagram bisa ya Pak ya, atau melalui WhatsApp bisnis Bawaslu Kota Tegal ya Pak ya. Nah Pak, yang terakhir nih Pak ya, tips and triknya menjadi bagian pengawas, khususnya jadi pengawas TPS di Kota Tegal. Ya, untuk tips dan triknya itu yang menurut saya tadi setelah melengkapi berkas itu wajib calon pendaftar, calon pengawas TPS itu membaca regulasi Mbak Ria, membaca artikel-artikel atau undang-undang atau Perbawaslu atau PKPU, karena lembaga penyelenggara pemilu ini mempunyai produk hukum, kayak misalnya Bawaslu itu ada Perbawaslu, di KPU ada PKPU, atau undang-undang pemilihan atau undang-undang pilkada. Jadi untuk mempersiapkan nanti pada saat tes wawancara biar lancar ya kepilih seperti itu. Berguna juga untuk pada saat bekerja di lapangan ya Pak, atau Betul. di TPS ya Pak ya. Ya, Maria. Ya. Cukup lengkap sekali ya sahabat Bawaslu informasi yang diberikan oleh Pak Fauzan.
Terima kasih Pak Fauzan atas waktunya. Sama-sama Mbak Ria. Ya, saya Ria Vinola Desi Mansari beserta tim pamit undur diri. Mohon maaf bila salah kata yang disengaja atau tidak disengaja. Kita sama-sama Pak menyuarakan tagline Bawaslu. 1, 2. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.